Bapak-bapak semuanya, ya, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang pemeliharaan generator. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Pemeliharaan itu adalah serangkaian kegiatan. Nah, serangkaian kegiatannya apa? Mulai dari pemeriksaan, perawatan, perbaikan, pengujian, ya, yang bertujuan untuk apa? Mempertahankan kondisi dan mengembalikan kondisi peralatan agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan dan kerusakan. Nah, yang namanya maintenance itu juga memastikan peralatan mampu beroperasi secara optimum. Nah, apa tujuannya? Ya, ini tujuannya ada banyak. Apa ini Pak Alif? Silakan tujuannya dibaca, Pak, biar nggak ngantuk, Pak. Oke, untuk memaksimalkan produksi, untuk memperpanjang umur peralatan, mengurangi risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, meningkatkan safety pada peralatan, mengurangi lama waktu pada akibat sering gangguan, mengurangi terjadinya breakdown dan emergency shutdown, mengoptimalkan sumber daya dari orang, peralatan, serta material, mengurangi downtime, meningkatkan kontrol terhadap persediaan suku cadang, meminimalisir penggunaan energi, mengoptimalkan masa pakai dari peralatan, kontrol biaya dan budget, serta identifikasi dan implementasi pengurangan pada biaya. Ini adalah tujuannya ya. Terima kasih Pak Alif. Tujuan utamanya apa? Memaksimalkan produksi. Kalau pembangkit ya memaksimalkan produksi. Available, reliable, dan efisien. Selalu bisa menghasilkan energi, andal, dan efisien. Nah, yang kedua agar apa? Umurnya panjang peralatannya. Ya. Bearing bisa tahan lama, motor tahan lama, trafo tahan lama, kabel tahan lama, turbin tahan lama, ya, boiler tahan lama. Mengurangi risiko kegagalan. Nah, yang nggak kalah penting ya meningkatkan safety, Pak ya, supaya aman ya. Kalau ada gangguan ya mesti kalaupun ada ini ya singkat, mengurangi jumlah frekuensi shutdown ya, mengoptimalkan sumber daya baik orang, tools maupun material ya, mengurangi downtime, suku cadang bisa dikontrol dengan baik, energinya bisa kita optimalkan, masa pakai itu bisa optimal, biaya dan budget bisa dikontrol, serta mengidentifikasi pengurangan biaya. Nah, ini adalah untuk tujuan dari pemeliharaan. Nah, mengapa peralatan itu perlu di-maintain? Setiap peralatan seiring dengan berjalannya waktu operasi, maka performasinya pasti turun. Baik di-maintain atau tidak. Nah, bedanya di sini. Kalau yang tidak di-maintain, dia turun terus. Sehingga nanti cepat rusak. Tapi yang di-maintain, turun, kita kembalikan lagi. Turun, kembalikan lagi. Turun terus, kembalikan terus seperti ini. Sehingga nanti ini bisa lebih panjang umurnya. Tidak ada masalah-masalah di tengah ya. Ini meminimais. Nah, sekarang kita lihat untuk generator ya Pak ya. Ini penyebab kerusakan generator itu apa? Penyebab kerusakan generator biasanya disebabkan yang pertama stres elektrikal. Apa stres elektrikal? Bisa karena over voltage, over current, overload, ya, over frekuensi,
overspeed, dan lain sebagainya. Yang kedua bisa karena masalah mechanical. Nah, ini mechanical bisa di turbinnya, bisa di boiler, bisa di cool handlingnya, ya. Bisa karena masalah thermal, bisa karena adanya overheating, bisa adanya hotspot, ya. Bisa juga faktor chemical ini. Ini di BOP-nya, balance of plant-nya, ya. Pipa-pipanya oksidasi, korosi. Ini kalau di trafonya ada dissolved gas, ya. Ada kontaminasi sehingga menyebabkan kerusakan peralatan. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya kerusakan peralatan itu ada dua. Ada yang kerusakan itu di awal, ada kerusakan itu di tengah. Nah, sistem yang tidak di-maintain itu bahaya, ya. Rawan terhadap kerusakan baik di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, sedangkan sistem yang di-maintain itu lebih aman di sini. Nah, kesalahan awal itu apa? Bisa karena salah desain, salah pasang, salah pemilihan material, ya, proses pembuatan maupun salah operasi. Nah, sedangkan yang di tengah itu apa di sini? Adanya deteorisasi, retak, aus, bocor, lelah, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini penyebab kerusakan itu biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama kerusakan yang bersifat wajar. Nah, ini, ya. Yang kedua kerusakan yang prematur. Kalau di pembangkit ya prematur misalkan apa? Pelumasan tidak sempurna, kotor, ya, atau kontaminasi, overheat, ya, karena sistem pendingin tidak berfungsi dengan baik atau pemasangannya tidak align, misalignment, dan lain sebagainya. Ini adalah penyebab kerusakan. Nah, sekarang kita bicara tentang maintenance-nya, pemeliharaannya. Nah, pemeliharaan dapat dibagi dua. Yang pertama yang terencana, yang kedua yang tidak terencana. Apa yang terencana? Terencana ada tiga. Ada yang preventif, ada yang korektif, ada yang prediktif. Sedangkan yang tidak terencana itu namanya emergency maintenance. Contohnya apa yang emergency maintenance? Lampu, ya Pak, ya. Lampu nggak usah diganti, nggak usah direncanakan. Mati ganti ya. Instalasi listrik bawah tanah, ya. Ini nggak usah di-maintain. Nggak usah di-maintain aja, ya. Maksudnya emergency atau breakdown. Nah, yang preventif bisa dilakukan dalam kondisi online, running, maupun offline. Nah, korektif itu bisa dalam kondisi offline, shutdown, maupun break. Ya. Nah, sedangkan untuk prediktif biasanya dilakukan dalam kondisi online, sedang beroperasi. Nah, strategi maintenance itu ada banyak, ya. Ada yang tadi ya, breakdown, ini mesin nggak usah di-maintain. Biarkan mesin itu bekerja sampai rusak, kalau sudah rusak baru diganti. Yang berikutnya apa? Preventif. Ini mencegah, ya, dilakukan pencegahan-pencegahan agar peralatan tidak rusak. Nah, yang ketiga itu predictive maintenance, yaitu apa? Melakukan prediksi kapan ini, ya, peralatan ini akan rusak. Ya, dengan apa? Dengan monitor kondisi-kondisi peralatan. Nah, yang keempat itu proaktif. Jadi mencari akar penyebab kerusakan dan jangan sampai kerusakan itu terulang kembali. Nah, ini penjelasannya, ya. Yang pertama adalah breakdown maintenance, ya, atau tadi emergency maintenance. Jadi alat itu nggak usah di-maintain, biarkan sampai rusak.
Tidak ada maintenance sama sekali. Dikenal dengan istilah run to value. Filosofinya just let it break, ya. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk peralatan-peralatan yang perawatannya sulit atau biaya perawatannya sangat mahal atau peralatan yang tidak kritikal sehingga lebih baik dibiarkan sampai rusak. Nah, yang kedua adalah preventif. Nah, ini preventif itu mencegah. Sifatnya itu time based, harian, mingguan, bulanan, ya. Tujuannya mencegah kerusakan sehingga peralatan itu bisa sampai pada lifetime-nya. Nah, ini digunakan untuk pemeliharaan peralatan-peralatan yang reguler dan terencana. Reguler itu rutin, ya. Jadi dasarnya apa preventif itu? Ya kita memprediksi, oh ini peralatan itu akan rusak di titik ini, di titik R rusak. Maka sebelum rusak ini, di titik Q dan di titik P kita bisa melakukan maintenance. Maka di sini perlu perencanaan, perlu data yang lengkap. Nah, datanya dari mana? Pertama dari manual. Kalau di sana ya nanti perusahaan Cina, ya, Dongfangnya itu akan meninggalkan di sini manual booknya. Oh, penggantian ini itu tiap berapa jam, tiap berapa ribu jam, ya. Penggantian bearing tiap berapa ribu jam, penggantian motor listrik tiap berapa tahun, penggantian oli, penggantian apa semuanya nanti muncul. Nah, kalau tidak ada, kita bisa menggunakan standar yang ada di Indonesia maupun internasional. Atau bisa juga kita menggunakan pengalaman operasi di lapangan. Nah, bentuk kegiatan maintenance preventif itu seperti apa? Ini bentuknya, ya. Bisa melakukan inspeksi yang terjadwal, harian, mingguan, dan seterusnya. Kegiatannya apa? Bisa pembersihan, bisa pelunasan, bisa penggantian komponen, bisa overhaul, bisa servis, bisa shutdown, bisa turn around, dan lain sebagainya. Ini yang untuk kegiatan preventif. Nah, cirinya apa? Preventif itu bisa online maupun offline. Yang kedua, dia terjadwal, ya, dan terencana. Berdasarkan kalender di sini atau berdasarkan running hours. Biasanya pembangkit itu pakainya running hours. Tiap 8.000 jam, 16.000 jam, 32.000 jam, dan seterusnya. Atau berdasarkan running distance. Tiap 5.000 kilometer ini biasanya motor atau mobil, Pak, ya. Nah, PM punya keuntungan. Apa saja keuntungannya? Ini keuntungannya, ya. Nah, selain keuntungan, ada kelemahan. Apa kelemahan? Karena sudah berbasis waktu, kadang-kadang ya ada alat yang masih baik kita ganti. Itu kelemahannya di situ, preventif. Ya, contoh sederhana kita ganti oli tapi olinya sebenarnya masih bagus.
kita ganti bearing ya karena sudah jadwalnya ganti, tetapi ternyata kondisi bearingnya masih bagus. Nah, ini kelemahan dari preventive maintenance. Nah, oleh karena itu preventive maintenance perlu didukung dengan prediktif. Nah, prediktif prinsipnya adalah melakukan monitoring kondisi peralatan pada saat beroperasi dan memprediksi umur. Nah, di sini dia butuh teknologi tinggi ya dan SDM yang mempunyai skill tinggi ya. Filosofinya apa? Jika tidak ada kerusakan, jangan diperbaiki. Beda PM. Kalau PM itu ada rusak maupun tidak, sudah masuk jadwal ya harus diperbaiki. Tapi kalau PDM itu sebaliknya. Jika PDM sering dikenal sebagai condition based monitoring, yaitu dengan memonitor kondisi peralatan, nanti kita prediksi kapan kemungkinan peralatan ini akan rusak. Intinya adalah memprediksi gejala kerusakan dini dengan memonitor kondisi secara online, baik pada saat peralatan beroperasi maupun tidak beroperasi. Nah, ini kelebihan dari predictive maintenance. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang atas itu pakai PDL, yang bawah pakai PM. Nah, kelemahan dari PM tadi ini ya, kadang-kadang part masih baik, kita lakukan perbaikan terlalu dini. Padahal rusaknya di sini, kita perbaiki di sini, maka rugi ya. Atau sebaliknya, kita perbaiki di sini, telat, maka sudah terjadi masalah. Tapi kalau dengan PDM kita selalu tepat. Kenapa kok selalu tepat? Karena kita deteksi secara dini seperti ini. Setiap terjadi kerusakan pasti ada early signal. Nah, early signal ini bisa dimonitor. Jadi kalau generator biasanya apa yang bisa menimbulkan kerusakan? Yang pertama panas, yang kedua suara, yang ketiga itu adalah vibrasi. Tiga ini cukup ya untuk mengetahui apakah generator ini akan bermasalah atau tidak. Nah, ini deteksinya di sini. Untuk mechanical equipment seperti ini untuk electrical equipment. Jadi kalau electrical equipment seperti generator, motor, kabel, trafo, panel, ya, yang sering terjadi masalah itu apanya? Oh, ternyata yang sering masalah itu terkait dengan kegagalan isolasi. Nah, kegagalan isolasi itu penyebabnya apa? Panas, lembab. Nah, deteksinya pakai apa? Panas dengan lembab itu. Ini deteksi. Yang kedua penyebabnya corona discharge. Nah, corona discharge itu penyebabnya apa? Oh, ternyata ada apa? Lembab. Nah, untuk mengetahui kelembapan dengan cara apa? Ini predictive maintenance ya. Nah, keuntungan predictive maintenance itu ada banyak ya. Umur peralatan menjadi meningkat, kemungkinan menghilangkan tindakan yang bersifat korektif ya. Jadi kalau kita pakai PDM ya si M-nya itu akan turun ya. Bisa pencegahan, mengurangi downtime, mengurangi biaya dan manpower, nggak butuh manpower yang banyak ya. Hasil produk lebih berkualitas, meningkatkan kualitas pekerja dan lingkungan ya, meningkatkan moral pekerja, menghemat energi dan lebih efisien dibanding dengan preventif saja. Nah, kelemahan dari PM ya selain kelebihan masih ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ya ini butuh biaya yang mahal untuk investasi alat. Tadi untuk beli alat misalkan vibration analyzer ya, untuk beli misalkan partial discharge, untuk beli peralatan ultrasonik itu tidak murah.
ya, dan butuh SDM yang mempunyai sertifikasi kompetensi. Yang namanya PDM juga tidak bisa hasilnya itu bisa dilihat dengan cepat, ya. Akurasi prediksi sangat ditentukan oleh kompetensi dari SDM tadi dalam mengukur, membaca, menganalisis kondisi perangkat. Ya seperti dokter ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut, ya. Atau mau cerita Pak di sana gimana maintenance-nya Pak Ahmad? Kenapa, Pak? Di sana gimana Pak untuk maintenance-nya? Untuk maintenance-nya berjalan sesuai rencana sih, Pak. Pakainya Ini PM, aja, preventif. iya, Pak. PDM-nya ada nggak? PDM-nya ada juga ya, Pak. Pakainya apa Pak PDM-nya? Biasanya PDM bisa pakai running hours, Pak. Kalau running hour PM Pak. Eh, apa? Kalau running hours PM, preventif dia. Kalau PDM itu nanti pakai monitoring Pak ya. Contohnya pakai turbin supervisory instrument. Nanti dianalisis tuh. Vibrasinya nanti itu dianalisis. Wah, ada Temperatur itu, Pak. Itu biasanya rencananya 2 bulan sekali, Pak. 2 bulan sekali ya Iya. dilakukan PDM. Termasuk nanti partial discharge dan lain sebagainya. Yang melakukan dari sana atau dari unit pusat, Pak? Dari HAR-nya, Pak. Tim HAR. Oh, tim maharnya ya. Iya, Teknisinya berarti yang melakukan, Pak ya. bener, Pak. Bagian Da- CBM-nya, Pak. dalam kondisi running, Pak. Iya, Pak. Posisi running. Itu untuk PDM, Pak ya. Kalau di turbin apanya ini Pak Dwi? Karena yang di PDM apa? Turbin biasanya di sensor temperatur sama vibrasinya, Pak. Biasa, Pak. Temperatur, vibrasi. Ya, itu memang yang paling urgent ya. Iya, Pak. Ya termasuk suaranya juga. Suara putarannya gitu ya. Itu Bener, Pak. nanti Sama pakai. bearing. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah ini misalkan untuk pemeliharaan pembangkit ya. Ini yang dilakukan apa? Cleaningnya, greasing, oiling, adjusting, ya, setting, tightening, monitoring, spare part replacement, repair, rewinding, lain serta sebagainya. Nah, kalau di trafo seperti apa? Ini trafo ya, yang sering trouble kalau di trafo ini. Ini statistiknya ya. Nah, untuk ini nanti ya sama di trafo ya. Apa yang di maintain trafonya ya mulai dari tangkinya, basingnya, indikator oli, pendingin, tap changer, sistem pernafasan, ya, kondisi oli, kandungan gas dalam oli, peralatan proteksi, tahanan isolasi, temperatur, pembebanan, ya. Ini kalau kita bicara tentang trafo. Nah, ini contoh ya, pemeliharaan trafo ya bisa dilakukan dalam kondisi offline maupun online ya. Nah, ini untuk pemeriksaan ya, pengecekan kondisi lingkungan yang ada di sana ya. Ini untuk inspeksi visualnya, ini penggantian pelumas ya. Nah, ini untuk pelumas jangan sampai nanti seperti ini ya. Ini karena rotating mesin
baik untuk generator maupun untuk motor-motor yang digunakan untuk pompa ya, untuk apa namanya, fan, blower, kompresor. Nah, ini untuk greasing harus kita perhatikan ya, terkait dengan masalah kapasitasnya ya. Untuk greasing berapa ini harus kita pahami dengan baik ya. Jangan sampai over seperti ini. Karena kalau yang over itu akan memicu kontaminasi. Ya, greasing hampir mirip dengan oiling ya. Biasanya untuk motor-motor yang besar itu pakainya oli, termasuk generator ya. Karena rotating mesin. Kalau yang tidak rotating mesin ya tidak butuh oli. Nah, grease yang berlebihan juga nanti bisa menimbulkan kontaminasi. Kontaminasi dengan apa? Air, kotoran, fiber, gasket, sealant, dan lain sebagainya. Nah, grease yang terkontaminasi mengakibatkan fungsinya menurun dan umur pakainya lebih pendek. Dan yang berbahaya nanti grease bisa masuk ke belitan. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau over grease bisa mengakibatkan windingnya nanti penuh dengan grease. Nah, ini kalau terjadi over grease ini memang harus kita perhatikan ya. Nah, sebaliknya juga kita jangan sampai kekurangan grease. Ini sampai kering, Pak. Biasanya penyebabnya apa? Ya, overheat. Ya. Karena overheat ya, grease-nya panas. Sehingga lubrikannya menguap, ya, lama-lama habis. Ya. Lama-lama nanti akan kering dan penuh dengan powder. Nah, yang berikutnya adalah pemeliharaan untuk peralatan-peralatan listrik yang ditempatkan pada ruang yang berbahaya. Misalkan apa? Ya? Peralatan motor yang ditempatkan pada kondisi yang di situ terdapat bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak. Maka di sini motor harus punya ketahanan di sini. Pemilihan motornya harus yang tahan terhadap api. Kalau di situ ada gas, ya kita pilih motor-motor yang tidak memercikkan api. Atau kalau misalnya di tempat panas ya kita pastikan dia punya sertifikat flame proof anti api. Atau dia mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, increase safety ya. Kalau di situ ada debu ya dia tahan debu. Kalau di situ ada air pastikan IP-nya itu 68. Ini kalau IP 68 ada mau genangan air, terendam, aman Pak ya. Tapi kalau IP-nya 54 kerendam ya motornya terbakar. Nah ini contoh kerusakan kalau di motor listrik. Nah, ini motor itu biasanya kalau kalau ada kerusakan ya kita identifikasi. Kenapa ini ya? Supaya nanti kerusakan ini tidak muncul berulang. Ini kadang-kadang ini kan sering kita temukan. Motor kok bolak-balik penyebabnya apa? Oh, seal oilnya bocor. Maka motor bolak-balik motor rusak. Karena apa? Jarang digunakan. Karena kalau jarang digunakan, maka dia akan lembab. Kalau lembab ya dia nanti akan terbakar.
Atau mungkin penyebab lain, misalkan valve-nya macet. Karena valve-nya macet menjadi overload ya, jadi terbakar. Atau windingnya lembab ya, atau bearingnya rusak. Nah ini mestinya diidentifikasi. Nah ini hal-hal ya yang seperti ini jangan sampai nanti terulang. Termasuk ini motor kerja dua pas. Kenapa kok kerja dua pas ya? Mungkin kabelnya putus atau lepas atau mungkin magnetic kontaktornya rusak. Yang satu rusak, yang dua muncul. Nah ini bahaya sekali. Kalau nanti tidak diproteksi dengan baik, ya maka dia bisa terbang. Nah, oleh karena itu nanti di sini ya perlu dilakukan ya analisis troubleshoot ya dari berbagai macam peralatan ya, peralatan generator ya. Kalau turbin itu yang sering terjadi apa, penyebabnya apa, aksi perbaikannya seperti apa. Nah, ini mestinya nanti di apa namanya engineer-nya udah bikin itu Pak ya. Kalau di boiler seperti apa, di motor seperti apa, di generator seperti apa ya. Itu nanti bisa dibuat seperti ini. Database ya. Nah, ini kalau di turbin ya nanti yang dimonitor apa? Ini biasanya kalau di turbin kan yang kritikal-kritikal ya. Yang kritikal itu di mana? Nah, ini beberapa ya parameter dari turbin yang kritikal. Misalkan apa di sini? Ya. Temperaturnya, vibrasinya, eksentrisitasnya, ya, different ekspansialnya, case expansionnya, rotation speednya, temperatur, axial position, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dimonitor. Nah, monitornya mestinya juga menggunakan apa? Tadi ya, peralatan-peralatan yang bisa memonitor dengan baik. Jadi minimal ada monitoring. Apa yang dimonitor? Yang dimonitor ya tadi parameter-parameter tadi. Ada kontrol, juga nanti ada proteksi. Nah, ini pentingnya ya supaya peralatan itu bisa berumur lebih panjang. Bisa dipahami ini semuanya? Nah, apa saja yang dimonitor tadi ya? Vibrasinya. Nah, vibrasinya di mana? Ekspansinya, speednya, eksentrisitasnya, temperaturnya, pace-nya. Ini nanti perlu dilakukan monitoring. Ini kalau yang di turbin saya kira sudah sangat familiar Pak ya. Karena ini Bapak-Bapak kan operator turbin ya. Nah ini contoh untuk analisis vibrasi. Nah, analisis vibrasi biasanya yang melakukan biasanya bagian engineering nih ya. Nah, analisis vibrasi bisa menggunakan analisis spektrum, orbit maupun phase. Ini kira-kira kalau kondisi seperti ini masih aman atau tidak? Vibrasi seperti ini ya masih bisa kita operasikan sampai bulan ini atau tidak ya. Nah, ini contoh peralatan yang bisa kita gunakan. Ini namanya adalah MCM. Jadi ini alat namanya MCM yang bisa diakses melalui apa ini? Komputer, tablet maupun smartphone. Ya. Nah, ini untuk alatnya ini bisa kita gunakan untuk memonitor bisa di fan, pompa, kompresor ya. Bisa juga nanti di sini ya.
termasuk nanti turbin, ya, bearing, turbin, pompa, motor, robot, ya, industrinya macam-macam. Hanya kita butuh alat ini sama butuh sensornya. Nanti datanya akan dikirim ke cloud sehingga nanti bisa dianalisis oleh pengguna dengan mengakses komputer, smartphone atau tablet. Ya, ini penggunaannya ini, ya. Aplikasi dari sistem monitoring. Nah, ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence, ya. Ini nanti kita bisa analisis di sini untuk melakukan predictive maintenance. Ya, termasuk nanti bisa kita ambil, ya, untuk apa namanya, eh, pola dari sinyalnya seperti apa, mana yang gangguan, mana yang ada tadi, ya, indikator adanya ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat pengenalan polanya begini. Oh, ini kalau ada apa, ya, ini terkait dengan masalah-masalah tertentu nanti bisa dipecah. Nah, ini untuk pengenalan polanya, ya. Pengenalan polanya seperti ini. Oh, kalau polanya seperti ini nanti cocokkan ke sana. Oh, ini masuknya yang di sini standar, ya. Kalau yang pola ini nanti masuknya apa, ya. Ini salah satu untuk ini, ya. Oke, ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Diskusi silakan. Monggo. Mau tanya Pak Ya, silakan. Monggo, Mas Ahmad. tentang winding trafo. Ya, Nah, di unit itu salah satu kan ada dua temperatur winding ya, trafo. ya. Nah, indikator salah satunya itu kalau full load itu Pak sering Ah, high Pak. Padahal semua pen trafo itu nyala semua Pak. hmm. Semua Nah, kipasnya level nyala semua. iya Pak. Cek olinya sudah bagus semua Pak. Itu kira-kira apa Pak ya penyebabnya Pak? Ya, kalau di trafo itu biasanya kan ada dua, yaitu, ya, indikator. Yang satu itu yang pernah kejadian maksimalnya berapa, yang satu menunjukkan angka kondisi saat itu, ya. Saat kondisi sekarang kita lakukan pengamatan, ya. Nah, kalau misalkan di situ kok semua fan itu nyala semua, berarti di situ ada indikasi terjadi panas yang over gitu, ya. Sehingga semua fan nyala semua. Nah, nanti ini perlu dikalibrasi juga ini. Apakah sensor dari temperatur tadi itu masih berfungsi dengan baik atau tidak? Jangan-jangan ada perubahan pembacaan dari sensornya. Suhunya nggak terlalu tinggi, ya kan? Tapi dibaca oleh sensor itu tinggi. Karena sensornya itu membacanya tinggi, ya maka otomatis, ya kan, untuk mendinginkan ya fan-nya muter terus gitu. Itu trafo dibebaninya berapa? Beberapa persen? Itu sampai kalau brutonya itu sampai 31 biasa Pak. Kapasitasnya berapa trafonya? Aduh kurang paham Pak kapasitasnya Pak. Nah, ini harus tahu, Pak. Karena kalau nggak ngerti saya nggak bisa jawab juga. Hmm, Kan harus tahu kapasitasnya berapa, dibebani berapa. Nanti saya bisa ngitung berapa persen pembebanan. Karena untuk trafo, ini trafo yang untuk pemakaian sendiri atau trafo yang untuk daya ke kirim ke transmisi, Pak? yang ngirim ke transmisi Pak, yang Yang ngubah ngirim transmisi. ke Nah, 150. yang ubah ke 150, ya. Nah, ini
kalau bicara tentang trafo, nanti kita juga harus ngerti nih ya. Kelas isolasinya trafo apa ya? Kelas isolasi trafonya nanti bisa kita cek ya. Apakah kelas isolasinya itu nanti saya jelaskan dulu tentang kelas isolasi ya. Supaya nanti Bapak bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Bentar, Pak ya. Untuk nameplate trafo. Oke, di mana ini? Nameplate Oh, mau trafo. nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan kalau di sini 6,3 kV itu pakai air circuit breaker tuh, Pak. Pakai Itu harus AA. itu biasanya kan harus dipompa itu, Pak, yang kayak dipompa itu. Itu pompa itu maksudnya untuk kalau saya pernah nanya itu bilangnya sih posisi kosong harus dipompa itu supaya keisi gitu. Nah, terus kalau misalnya posisi circuit breakernya rekin itu bahaya nggak? Ya, untuk masalah circuit breaker ya. Untuk circuit breaker itu kan tadi ada macam-macam ya. Ada yang pakai udara. Udara itu bisa dipakai yang tegangan rendah maupun tegangan menengah ya. Ada yang pakai vakum, ada yang pakai apa namanya oli, dan ada yang pakai gas SF6 ya. Kalau di sana pakainya air circuit breaker ya, ACB ya. Bener Pak? Iya, Pak. Ya, kalau pakai ACB itu berarti kenapa kok pakai ACB? Di tegangan menengah itu nanti kan pada waktu kontak itu akan terjadi terjadi apa? Percikan api. Nah, percikan apinya itu nanti harus dipadamkan. Nah, memadamkan api itu ada banyak cara ya. Nah, ini para engineer itu ada yang senangnya pakai udara, namanya ACB tadi. Ada yang lebih senang pakai vakum ya. Jadi kalau vakum ya nanti dia pada waktu kontak itu diletakkan pada ruangan yang kedap udara tadi ya untuk kontak dari CB-nya ya. Yang ketiga itu adalah menggunakan gas SF6. Ya, itu di tegangan menengah biasanya yang dipakai tiga itu. Udara, yang kedua itu gas SF6, yang ketiga itu adalah vakum ya. Nah, untuk pengoperasiannya circuit breaker, nah memang ini harus kita perhatikan ya. Karena circuit breaker itu punya bahaya. Bahayanya apa ya? Bahayanya jelas dia bisa meledak ya, meledak bisa. Nah, meledaknya circuit breaker karena faktor apa? Yang pertama, meledaknya circuit breaker karena faktor lembab. Ya, hati-hati nanti di apa namanya di ruang ya atau penempatan circuit breaker itu ya pastikan di situ tidak lembab. Yang berikutnya, circuit breaker bisa terbakar karena faktor breaking capacity. Nanti kalau breaking capacity-nya itu lebih rendah daripada hubung singkat, maka apabila terjadi hubung singkat, circuit breaker-nya itu nggak kerja, tapi nanti bisa meledak. Nah, untuk pengoperasian circuit breaker kita harus pastikan safety-nya ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di video itu kan, di video bagaimana circuit breaker itu bisa meledak, ya kan? Nah, ini saya putarkan lagi nih videonya nih supaya paham ya. Karena di situ ya circuit breaker itu punya potensi terjadinya gangguan. Kemarin udah saya putarkan belum ya videonya? Belum ya? Oke, saya putarkan dulu sebentar ya. Bentar saya putarkan. Ada di mana itu videonya? Nah ini nih di sini. Ini untuk yang
circuit breaker ya, pada saat reg in ataupun reg out ya. Nah, yang penting nanti pada saat reg in reg out itu diperhatikan terkait masalah SOP-nya. Nah, biasanya untuk circuit breaker yang perlu perhatikan itu SOP-nya dalam rangka kita melakukan apa namanya pemeliharaan di circuit breaker ya. Karena circuit breaker itu riskan ya, punya potensi untuk terjadinya ledakan. Seperti di video ini ya. Bisa dilihat ini Pak Yuda. Ini ya video yang di sebelah kanan ya Pak ya. Ya, Pak. Nah ini ledakan Pak ya. Ini proses apa ini Pak? Reg in atau reg out ya? Lihat putarannya Pak. Putarannya kemana dia? Nah ini ya. Ini jangan sampai nanti ini kejadian ya. Karena memang di panel tegangan menengah ini sangat berbahaya. Nah, kalau kita bekerja di sini, pastikan mestinya nanti dilengkapi dengan interlock, Pak ya. Panel di sana sudah dilengkapi dengan interlock, Pak ya. Sudah dilengkapi interlock atau belum, Pak? Panel-panel Cina, saya nggak ngerti nih kalau di Cina ini ya. Panel-panelnya apakah sudah interlock atau belum nih ya. Jadi nanti kalau kita mengoperasikan panel ya, ya pastikan nanti circuit breaker-nya nanti kita open dulu, Pak ya. Circuit breaker-nya kita open ya. Yang kedua nanti DS-nya baru kita ini ya, kita buka ya. Ini kan kalau energize atau de-energize. Kalau kita mau de-energize ya berarti kan awalnya circuit breaker-nya kan close. Dari close ini pastikan nanti circuit breaker-nya dia akan open ya. Nah, setelah open baru nanti kalau yang model interlock tadi ya, kita nanti bisa mengoperasikan anak kunci dari interlock tadi antara CB dengan DS. Sehingga nanti pastikan aman, Pak. Ya. Termasuk nanti pada saat kita melepas panelnya di situ ya, mengambil untuk maintenance-nya itu nanti juga dipastikan earthing switch-nya masih tersambung dengan baik. Nah, ini saya kasih contoh untuk yang panel ini ya. Panelnya dari Schneider ya. Ini contoh produk yang panel Schneider. Bentar, saya bukakan dulu, Pak. Saya carikan filenya ya. Karena filenya pindah-pindah. Ini kalau yang pakai filenya Schneider, enak di sini. Sudah ada apa namanya interlock ya. Ya sebenarnya panel ABB, panel Schneider, panel apa namanya perusahaan-perusahaan yang lain juga sudah muncul ya tentang masalah interlock ini. Saya nggak ngerti kalau di panel Cina itu sudah interlock atau belum, Pak? Kalau di Cina saya nggak ngerti nih panelnya sudah di interlock atau tidak. Karena kalau sudah itu interlock, insya Allah aman ya. Ini ya untuk pengoperasian dari apa panel tegangan menengah. Oh, ada di mana? Sebentar, kita carikan, Pak ya. Nah ini, Pak. Is on. Ini Pak ya. Ini Saya untuk mekanisme Kasiono pengoperasian panel tegangan menengah. Atmodiwiryo. Saya training koordinator servis departemen PT Schneider Suaranya Electric bisa didengar Indonesia. Mas Putra?
Mas Putra. Terdengar dengan Ini jelas adalah Bapak untuk panel suaranya. DM1A. Panel DM1A terdiri dari LP box compartment, di mana pada LP box compartment terdapat protection relay, current test block, dan juga voltage test block. Di bawah LP box compartment terdapat DS compartment atau disconnecting switch compartment, di mana pada DS compartment terdapat lubang untuk pengoperasian earthing switch. Putus-putus ya, Mas. Dan Iya Bapak, juga agak ada putus-putus lubang. untuk videonya. Videonya putus-putus ya. Sebentar. Kenapa putus-putus ya? Kenapa putus-putus ini? Internet saya ya. Biasanya nggak putus-putus ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Terdapat juga status indikasi dari DS close atau open, dan juga status indikasi earthing sedang close atau open. Di DS compartment terdapat juga anak kunci A dan anak kunci B yang digunakan untuk operasi energizing dan juga maintenance. Dan di DS compartment juga ada indikasi status tegangan sedang energize atau tidak energize di kabel kompartemen dengan menggunakan voltage present indicator system. Di bawah DS compartment terdapat CB compartment, di mana CB compartment ini terdapat handle atau tuas untuk melakukan charging spring, di mana kondisi charging spring bisa dilihat di window ini. Selain itu ada tombol close open manual, di mana status CB close dan open bisa dilihat melalui window ini. Selain itu di CB ini ada kanting atau catatan operation CB close open, bisa dilihat di jendela ini. Selain itu, untuk pengoperasian CB ini ada rumah kunci C, di mana rumah kunci C ini adalah berkaitan dengan interlock operation dengan DS-nya. Nanti kita akan jelaskan pada saat pengoperasian panel ini. Nah, ini untuk pengoperasian Saat ini energize, Pak, panel DM1A dalam kondisi de-energize dan juga dalam kondisi di grounding. Untuk melakukan energizing panel DM1A, kita gunakan handle seperti ini. Lalu kita lihat kondisi saat ini. Untuk mengoperasikan energize panel ini adalah dengan cara membuka earthing switch-nya terlebih dulu. Oke ya Pak ya, itu Pak Yuda ya. Bisa dipahami Pak Yuda? Jadi nanti kalau kita mengoperasikan panel tegangan menengah, ya nanti kita harus perhatikan safety-nya Pak ya. Apakah itu proses energize maupun de-energize. Urutannya beda Pak. Kalau energize ya tadi, berarti kalau kita mau melakukan energize, pertama earthing switch-nya pastikan dalam kondisi kita open ya, jangan close. Nah ini kalau sistemnya udah interlock enak Pak ya, kita nggak akan mungkin bisa melakukan closing kita nggak akan bisa mengoperasikan DS sebelum earthing switch-nya itu kita open ya. Demikian juga nanti kalau kita mau mengoperasikan circuit breaker itu nanti pastikan ya apakah DS-nya sudah close atau belum. Karena nanti kalau DS-nya belum close ya nggak bisa ya kalau di interlock ya. Demikian juga nanti sebaliknya kalau kita melakukan de-energize, urutannya dibalik. Dari circuit breaker-nya harus pastikan di open dulu. Setelah circuit breaker-nya di open, baru DS-nya bisa di open. Setelah DS-nya di open, baru earthing switch-nya ditutup, maka kita sudah aman di situ. Ya, bisa difahami nih Pak Yuda ya?
Coba. urutan untuk mengoperasikan. Ya. Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Pak Dwi? Cukup? Oke. Pak Dwi ngantuk, Pak. Pak Dwi ngantuk. Ya, wajar biasanya di lapangan di sini suruh depan komputer, Pak ya. Jadi agak Pak. berat jadi ya. Ya saya paham bener lah. Sebaiknya kalau training di Jogja aja, Pak ya. Jangan di online gini. Jadi kalau gini ngantuk, Pak. Kalau di Jogja kalau ngantuk kan ngopi dulu, Pak ya. Sama Mas siapa Putra itu kan. Benar, benar. Ngopi. Oke, Mas Alef ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Mas Fajar kira-kira udah cukup itu ya. Jadi kalau masih belum paham nanti bisa buka di channel YouTube saya ya. Bebas aja di situ ya. Buka video apapun, tulis kolom komentar di situ ya. Nanti kalau saya ada waktu biasanya saya jawab ya. Oke ya, bisa dipahami semuanya? Monggo Mas Putra ya. Baik, Bapak. Untuk Bapak-Bapak sekalian, sudah cukup Bapak untuk materi pada hari ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali?